Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mari klik subscribe di channel ini dan aktifkan tanda loncengnya untuk mendapatkan update pemberitahuan di video berikutnya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'in wa ala umurid dunya waddin nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. فَمَنْ يَهْدِهِ اللَّهُ فَلَا مُضِلَّ لَهُ وَمَنْ يُضْلِلْ فَلَا هَادِيَ لَهُ أَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَحْدَهُ لَا شَرِيكَ لَهُ وَأَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ لَا نَبِيَّ بَعْدَهُ أَمَّا بَعْدُ. Kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang masih melimpahkan rahmat dan nikmat-Nya. Kita bersyukur dengan mengucapkan Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Tidak lupa pula bersalawat kepada Rasulullah dengan mengucapkan Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Dan bersalam kepada Rasulullah dengan mengucapkan Assalamu alayka ya Rasulullah. Alhamdulillah kita dapat kembali meneruskan pengajian tafsir ayat-ayat suci Al-Quran yang insyaAllah kita akan teruskan kepada ayat yang ke-190, 191 dan 192 dari surah Ali Imran. 3 ayat yang akan kita pelajari ini adalah menerangkan tentang sifat-sifat orang-orang yang memiliki pemahaman yang mendalam, orang-orang yang berakal cerdas. Di dalam Al-Quran disebut dengan ulil albab. Allah menerangkan bahwasanya ulul albab adalah orang-orang yang hati mereka bertaut dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehingga mereka senantiasa berzikir, mengingat Allah. Bukan hati saja mereka yang bertaut, tetapi juga akal mereka selalu dimanfaatkan, selalu digunakan untuk memahami apa saja yang ada di alam semesta ini, sehingga mereka mendapati tanda-tanda kekuasaan Allah yang menampakkan keagungan dan kebesaran Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hati mereka hidup dengan berzikir, akal mereka hidup dengan berfikir. Kemudian mereka jadikan hati dan akal tersebut sebagai sarana untuk mencapai tujuan hidup mereka. Tujuan hidup mereka bukan kehidupan dunia yang sementara ini. Tujuan hidup mereka adalah kehidupan akhirat yang abadi. Nah, mereka ingin ketika di akhirat kelak mereka tidak dimasukkan ke dalam neraka. Mereka berharap untuk dimasukkan ke dalam surga. Maka hati mereka yang bertaut dengan Allah, akal mereka yang selalu digunakan untuk mengetahui tanda kekuasaan Allah, maka mereka segera mengharapkan Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah mereka kenali dengan hati dan akal mereka, supaya Allah Subhanahu wa Ta'ala memasukkan mereka ke dalam surganya, menjauhkan mereka dari api neraka. Nah, berarti ulul albab, orang yang memanfaatkan hati dan akal mereka, adalah orang yang tidak lagi
tertipu dan terpedaya dengan kesenangan dunia ini. Di dalam ayat sebelum ini telah diterangkan bahwasanya kesenangan dunia adalah kesenangan yang menipu, kesenangan yang memperdaya. Dan kesenangan dunia ini telah menipu orang-orang kafir sehingga mereka menjadi takut mati, tak mau berperang. Telah menipu orang-orang kafir sehingga mereka enggan atau berat hati untuk menafkahkan harta, sehingga mereka menjadi bakhil. Seakan-akan mereka ingin hidup di dunia ini selama-lamanya. Seakan-akan harta yang Allah berikan kepada mereka itu adalah untuk mereka sepenuhnya. Padahal sebenarnya hidup ini adalah sebagai ujian. Kita dihidupkan oleh Allah sebagai ujian, diberi harta oleh Allah sebagai ujian. Ulul albab memahami betul hidup di dunia ini sebagai ujian. Maka mereka memastikan bahwasanya hidup di dunia ini tidaklah akan menggadaikan hidup mereka yang di akhirat nanti. Jadi mereka meskipun menjalani hidup di dunia, tidak sedikit pun hidup di dunia itu menenggelamkan mereka dan menghanyutkan mereka dari tujuan hidup yang sebenarnya, yaitu kehidupan yang sejati di akhirat yang abadi. Jadi seakan-akan mereka ketika di dunia ini, dimanapun mereka berada, kapanpun waktunya, mereka senantiasa mengingat akhirat. Apa yang mereka buat sebenarnya adalah untuk kehidupan di akhirat. Mereka berorientasikan akhirat. Jadi mereka berzikir mengingat Allah, mereka berfikir memahami keagungan dan kebesaran Allah. Tujuannya adalah untuk menggantungkan jiwa mereka kepada Allah Subhanahu wa taala, supaya Allah Subhanahu wa taala menyelamatkan mereka dari siksa api neraka. Inilah dia yang disampaikan di 3 ayat ini adalah sebagai pesan bagi kita supaya kita tidak tenggelam di dalam kesenangan hidup dunia ini. Jadi ayat ini adalah ayat yang sebenarnya membuat kita memahami hakikat hidup di dunia ini. Andaikan kita memahami hakikat hidup di dunia ini adalah berzikir, berfikir, kemudian bergantung kepada Allah, maka kita mungkin akan melihat kelalaian diri kita. Banyak waktu kita buang tidak untuk berzikir, berfikir, dan bergantung kepada Allah. Banyak tempat yang kita kunjungi melalaikan kita dari berzikir, berfikir, dan bergantung kepada Allah. Akhirnya bisa membuat kita menjadi menyesali diri kita, disebabkan karena kelalaian dan kekurangan kita. Maka Rasulullah SAW di dalam riwayat tentang ayat ini ada disebutkan bahwasanya Rasulullah apabila bangun malam, Rasulullah membaca ayat ini sampai ke akhir surah. Inna fi khalqis samawati wal ardi, sampai ke akhir surah. Kemudian diceritakan bahwasanya Rasulullah menangis ketika membaca ayat ini. Dan tangisan beliau itu bukan hanya membasahi muka saja, tidak, tetapi juga membasahi tempat ibadah beliau, menunjukkan bahwasanya beliau menangis terisak-isak. Sampai Bilal bin Rabah mengatakan kepada Rasulullah, "Ya Rasulullah, mengapa sampai ke tahap seperti ini menangis? Bukankah telah diampuni dosamu yang telah lalu dan akan datang?" Kemudian Rasulullah menjawab, "Aku ini ingin menjadi hamba yang amat bersyukur kepada Allah. Yang paling banyak bersyukur adalah yang paling banyak berzikir kepada Allah. Yang paling banyak bersyukur adalah yang paling banyak berfikir kepada Allah.
Yang paling banyak bersyukur adalah yang paling hebat di dalam bergantung kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, inilah dia 3 sifat ulil albab. Dengan harapan mudah-mudahan kita memiliki 3 sifat ini sehingga kita digolongkan pula sebagai ulul albab yang dipuji oleh Allah melalui ayat-ayat ini. Kita lihat ketiga ayat ini dengan lebih terperinci melalui tafsirnya insyaallah. Allah Subhanahu wa taala berfirman, a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna fi khalqis samawati wal ardh wa ikhtilafil laili wan nahar la ayatin li ulil albab alladzina yadhkuruna Allaha qiyaman wa qu'udan wa 'ala junubihim wa yatafakkaruna fi khalqis samawati wal ardh rabbana ma khalaqta hadza batila subhanaka faqina 'adzaban nar rabbana innaka man tudkhilin nar faqad akhzaita wa ma lil-zalimin min ansar. Allah berfirman, inna fi khalqis samawati wal ardh, inna sesungguhnya, fi di dalam, khalqi penciptaan, as-samawat langit-langit, 7 petala langit, wal ard dan bumi, sesungguhnya di dalam penciptaan langit dan bumi, wa ikhtilafil laili wan nahar, wa dan ikhtilafi silih berganti, al-laili malam, wa dan an-nahar siang, dan di dalam silih bergantinya malam dan siang, la ayatin li ulil albab, la sungguh, ayatin tanda-tanda kekuasaan, li bagi, uli albab ulil albab, sungguh sebagai tanda-tanda kekuasaan bagi ulil albab. Sesungguhnya dalam penciptaan langit dan bumi dan silih bergantinya malam dan siang, sungguh sebagai tanda-tanda kekuasaan bagi ulil albab. Siapa ulil albab? Allah terangkan, alladzina yadhkuruna Allaha qiyaman wa qu'udan wa 'ala junubihim. Alladzina, orang-orang yang yadhkuruna, berzikir atau mengingat Allah qiyaman dalam keadaan berdiri, wa dan qu'udan dalam keadaan duduk, wa dan 'ala junubihim di atas samping mereka, maksudnya berbaring. Berbaring karena apabila berbaring maka kita ini meletakkan tumpuan pada badan kita. Kalau duduk pada pinggul kita, kalau berdiri pada kaki kita. Nah, kalau baring pada badan kita. Wa yatafakkaruna fi khalqis samawati wal ardh, wa dan yatafakkaruna berfikir, fi di dalam, khalqi penciptaan, as-samawat langit-langit, 7 petala langit, wa dan al-ard bumi. Rabbana ma khalaqta hadza batila, Rabbana wahai Tuhan kami, ma tidaklah, khalaqta engkau telah ciptakan, hadza ciptaan ini, batila sia-sia. Subhanaka fakina adzaban nar, subhanaka maha suci engkau, fakina maka peliharalah kami, azab an-nar neraka.
maka peliharalah kami dari azab neraka. Orang-orang yang berzikir kepada Allah dalam keadaan berdiri ataupun duduk ataupun berbaring dan berfikir dalam penciptaan langit dan bumi, kemudian mereka berkata, wahai Tuhan kami, tidaklah Engkau ciptakan semua ini sia-sia. Maha suci Engkau, maka peliharalah kami dari azab neraka. Ayat berikutnya, Rabbana innaka man tudkhilin nara faqad akhzaita. Rabbana, wahai Tuhan kami, innaka, sesungguhnya Engkau, man, barang siapa yang tudkhil, Engkau masukkan, an-nar, ke dalam neraka, faqad, maka sesungguhnya, akhzaita, Engkau telah menghinakannya. Wa ma lizzalimina min ansar. Wa ma, dan tidaklah, lizzalimin, orang-orang yang zalim, bagi orang-orang yang zalim itu, min, dari ansar, penolong-penolong yang akan menolong mereka, tidak ada. Dan tidaklah bagi orang-orang yang zalim itu ada seorang penolong yang akan menolong mereka. Kita ulang dari awal ayat. Sesungguhnya di dalam penciptaan langit dan bumi dan silih bergantinya malam dan siang, sungguh merupakan tanda-tanda kekuasaan Allah bagi ulil albab, yaitu orang-orang yang berzikir kepada Allah dalam keadaan berdiri ataupun duduk ataupun berbaring, dan mereka itu berfikir tentang penciptaan langit dan bumi seraya berkata, wahai Tuhan kami, tidaklah Engkau ciptakan semua ini sia-sia. Maha suci Engkau, maka peliharalah kami dari azab neraka. Wahai Tuhan kami, sesungguhnya Engkau, apabila ada yang Engkau masukkan ke dalam neraka, maka sesungguhnya Engkau telah menghinakannya. Dan tidaklah bagi orang-orang yang zalim ada seorang penolong pun yang akan menolong mereka. Jadi 3 ayat ini adalah menerangkan tentang sifat-sifat ulil albab, yaitu ada 3 sifat ulil albab: berzikir, berfikir, dan bergantung kepada Allah. Nah, bergantung kepada Allah itu dinampakkan di dalam ayat ini dengan memohon kepada Allah supaya dipelihara dari azab neraka. Sebelum ini Allah Subhanahu wa taala menerangkan bahwasanya dirinya lah yang memiliki kerajaan langit dan bumi. Apabila Allah yang memiliki langit dan bumi, termasuk manusia yang ada di atas bumi, maka Allah lah yang menguasai sepenuhnya. Nah, apabila Allah yang menguasai sepenuhnya, bermakna kita yang ada di muka bumi ini sepatutnya mengagungkan Allah, membesarkan Allah, yaitu dengan cara mentaati perintah Allah dan menjauhi larangan Allah. Apabila Allah telah turunkan petunjuknya, ikuti petunjuk tersebut. Begitulah cara mengagungkan Allah Subhanahu wa taala. Nah, manusia ada yang mengagungkan Allah, ada yang tidak mengagungkan Allah. Orang-orang kafir tidak mengagungkan Allah, orang-orang beriman mengagungkan Allah. Nah, di antara orang beriman yang hebat di dalam mengagungkan Allah adalah ulul albab. Mengapa mereka hebat di dalam mengagungkan Allah? Sebab mereka punya hati, mereka gunakan hati tersebut untuk berhubungan dengan Allah. Mereka punya akal, mereka gunakan akal tersebut untuk memahami tanda kekuasaan Allah. Kemudian mereka gunakan hati dan akal itu sebagai sarana untuk memohon belas kasihan Allah. Maka akhirnya mereka berhasillah di dalam menjalani hidup di dunia ini, dan beruntunglah karena ketika di hari akhirat kelak
Karena mereka memahami Allah yang berkuasa di dunia adalah Allah yang berkuasa di akhirat. Dan apabila di akhirat hanya Allah saja yang berkuasa nantinya, Allah lah penguasa tunggal di hari pembalasan, maka mereka gunakan waktu ketika di dunia untuk memohon kepada Allah supaya dipelihara dari azab neraka di akhirat kelak. Inilah ringkasan dari ketiga ayat yang akan kita pelajari ini. Selanjutnya kita akan pindah ke tafsir ayat, yaitu penjelasan yang lebih panjang dari ayat. Ayat yang ke-190, Allah berfirman, Inna fi khalqis samawati wal ard, sesungguhnya dalam penciptaan langit dan bumi. Sesungguhnya, apabila Allah menggunakan perkataan sesungguhnya, bermakna apa yang akan diterangkan setelahnya adalah penting. Karena kata sesungguhnya digunakan untuk penekanan dan penegasan. Allah tekankan, Allah tegaskan, penciptaan langit dan bumi itu penting. Penciptaan langit dan bumi itu penting untuk diperhatikan. Apa sebab? Sebab dengan memperhatikan penciptaan langit dan bumi, nanti akan mengenal pencipta langit dan bumi. Kita ini kadang-kadang tidak sampai kepada pencipta langit dan bumi, karena ketika kita lahir di dunia ini, kita sudah melihat langit, sudah melihat bumi. Jadi kita karena telah melihat langit dan bumi sebagai suatu kebiasaan, karena semenjak lahir kita melihatnya, maka kadang-kadang kita tidak memperhatikannya. Maka melalui ayat ini Allah berikan penegasan. Perhatikan. Coba buat satu bandingan. Umpamanya kita ada halaman yang luas di depan rumah kita. Ada halaman yang luas depan rumah. Selalu kita masuk rumah kita tengok halaman luas, kemudian tidak ada apa-apa, yaitu hanya rumput dan pohon-pohon saja. Tiba-tiba pada malam hari kita tidur lelap sekali, nyenyak sekali. Kemudian di pagi hari tiba-tiba saja ada yang sudah membangun kemah di depan rumah kita. Di halaman kita yang luas itu sudah tegak kemah. Nah, apabila tiba-tiba tertegak kemah di depan, maka pasti kita akan bertanya, ini siapa yang menegakkannya ini? Nah, Allah ingin kita juga begitu. Ini siapa yang menciptakan langit dan bumi ini? Tapi kalau kemah itu sudah tegak sejak dahulu, sudah berapa hari tegak, atau sudah berbulan-bulan tegak, maka boleh jadi karena rutinitas kita tengok setiap hari, kita sudah tak bertanya lagi siapa yang menegakkannya. Kadang-kadang melalaikan dan melupakan kita dari yang menegakkannya. Untuk apa tujuan ia ditegakkan? Begitulah keadaan kita ini. Ketika lahir ke muka bumi, sudah melihat langit, sudah melihat bumi. Setiap hari tengok atas langit, tengok bawah bumi. Kemudian tak pernah sedikit pun berfikir siapa yang menciptakan langit dan bumi, dan untuk tujuan apa penciptaan langit dan bumi. Akhirnya karena tak pernah berfikir tentang penciptaan langit dan bumi, siapa yang menciptakan, untuk tujuan apa, akhirnya tidak mengenal Allah. Maka ayat ini dengan perkataan inna yang ada di pangkalnya sebagai peringatan bahwasanya penciptaan langit dan bumi itu mesti diperhatikan. Yang paling penting adalah siapa yang menciptakan keduanya dan untuk apa ia diciptakan. Itu paling tidak. Coba fikir-fikir, siapa yang menciptakan langit dan bumi? Ada pernah manusia yang mengaku menciptakan langit dan bumi? Tidak pernah. Nah, kalau tidak ada pernah manusia yang menciptakan langit dan bumi, tak pernah mengaku pula, tak pernah terdengar, bermakna
Siapa yang menciptakannya? Pastilah yang menciptakannya adalah yang memiliki sifat sempurna. Sebab langit kita lihat sifatnya sangat hebat sekali, yaitu sebagai atap tinggi tapi tanpa tiang, luas besar, tidak jatuh ke muka bumi, kemudian dihiasi pula oleh bulan dan bintang. Oh, hebat sekali. Kemudian aturan yang ada di angkasa sana, yaitu ribuan bahkan jutaan benda-benda angkasa. Mereka itu bergerak cepat di orbit mereka, tapi tidak bertabrakan sesama mereka. Siapa yang menetapkan semua itu? Nah, maka orang yang mau memperhatikan penciptaan langit dan bumi ini, nanti dia akan sampai kepada kesimpulan, wah, pastilah yang menciptakan adalah yang memiliki sifat sempurna. Bukan manusia, bukan jin, bukan makhluk, tetapi adalah yang menciptakan segala sesuatu, yaitu Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, kalau sudah sampai kepada Allah, bersambunglah hati dengan Allah. Bersambung hati dengan Allah, itulah dia yang berzikir. Nah, apabila berzikir, muncullah iman, kemudian tumbuhlah iman, kemudian suburlah iman, kemudian kuatlah iman. Dan itulah yang dinanti dari hamba-hamba yang beriman. Allah redha apabila hamba itu beriman, tetapi Allah murka apabila hamba itu tidak mau beriman, karena sudah tahu Allah yang menciptakan langit dan bumi, kemudian tidak beriman kepada Allah. Orang kafir Quraisy tahu tidak Allah sebagai yang menciptakan langit dan bumi? Tahu. Siapapun orang kafir, kalau kita tanya siapa yang menciptakan langit dan bumi, my God, my Lord, Tuhan, Tuhanku, dia akan sebut Tuhan, dia akan sebut Allah Subhanahu wa ta'ala sebagai pencipta langit dan bumi, tetapi tidak juga beriman. Jadi ayat ini adalah ayat untuk menyuburkan keimanan. Sesungguhnya dalam penciptaan langit dan penciptaan bumi, tadi penciptaan langit, perhatikan, dalam penciptaan bumi juga perhatikan. Coba perhatikan bumi yang dihamparkan, bumi yang ada gunungnya, ada lembahnya, ada daratnya, ada lautnya. Coba perhatikan. Apabila memperhatikannya dengan sangat terperinci, maka pasti nanti akan memahami, ini tak mungkin tercipta begitu saja, ini pasti ada yang menciptakannya. Karena apabila teratur sedemikian rupa, pasti ada yang mengaturnya, dan pastilah yang mengaturnya ini adalah yang maha bijaksana, dan ini tidak akan mungkin oleh makhluk yang memiliki sifat kekurangan. Pastilah ini adalah oleh Khalik, oleh pencipta yang memiliki sifat kesempurnaan. Nah, ini dia. Jadi orang yang punya akal fikiran kemudian dia menyia-nyiakannya, orang ini adalah orang yang tidak bersyukur, orang yang tidak mensyukuri pemberian Allah yang bisa membawanya kepada mengagungkan Allah sebagai tujuan hidupnya. Kemudian apalagi yang mesti diperhatikan? Waqtilafil laili wan nahar, dan silih bergantinya malam dan siang. Disebut malam dahulu, bermakna ia adalah yang awal. Setelah itu baru siang, karena hari di dalam hitungan kalender Islam itu dimulai dengan malam dulu, baru siang. Berbeda dengan hari yang difahami oleh orang-orang yang bukan Islam. Hari dimulai dari jam 12, jam 00 malam. Itu tengah malam, itu pertengahan malam. Mestinya hari dimulai dari terbenam matahari, itu malam. Kemudian berakhir dengan terbenam lagi. Jadi malam dulu, beristirahat dulu, baru setelah itu siang bekerja. Ini dibuat silih berganti, malam siang, malam siang. Perhatikan malam siang. Kalau malam gelap,
gelap segelap-gelapnya. Kalau siang, terang seterang-terangnya. Coba perhatikan, dari gelap segelap-gelapnya kemudian menjadi terang seterang-terangnya. Gelap segelap-gelapnya tengah malam, terang seterang-terangnya pertengahan siang, tengah hari. Perhatikan, kalau mau memperhatikan, malam ini untuk apa dibuat gelap, siang itu untuk apa dibuat terang. Perhatikan. Nah, kalau mau menggunakan, oh rupanya dibuat gelap untuk istirahat, oh rupanya dibuat terang untuk bekerja. Itu baru satu, itu baru. Masih banyak lagi yang lain. Nah, kalau mau menggunakan akal fikiran, maka akan bersambunglah dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala yang menciptakan malam dan siang, kemudian menggantikan malam dengan siang dan menggantikan siang dengan malam. Kalau disebut menggantikan, yang satunya sudah tak ada lagi karena digantikan. Maka ada kalanya Allah menyebut dalam Al-Quran, siang masuk ke malam, malam masuk ke dalam siang. Tulijul laila fin nahar wa tulijun nahara fil lail. Kalau sudah malam, mana siang tadi? Kalau sudah siang, mana malam tadi? Siapa yang bisa buat seperti itu? Pasti yang memiliki sifat sempurna yang bisa buat seperti itu. Nah, ini difahami oleh ulil albab untuk menyambungkan diri mereka dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Digunakan tanda-tanda kekuasaan Allah, penciptaan langit dan bumi, silih bergantinya malam dan siang sebagai tanda kekuasaan Allah. Ada manusia yang berkuasa menggantikan malam dan siang. Saya ini banyak kerja lah hari ini, mau saya panjangkan lah siang nih. Oh, saya capek lah, saya mau panjangkan lah malam ini. Bisa? Tak ada manusia yang bisa berbuat demikian. Apa sebab? Sebab itu adalah tanda kekuasaan Allah. Manusia tak berkuasa. Maka nampaklah Allah di alam semesta ini. Kalau tak nampak juga Allah lagi, itu bukan mata yang di kepala, itu yang buta. Itu yang buta adalah mata yang ada di hati. Fa innaha la ta'mal absar. Sesungguhnya bukan mata yang di kepala yang buta, walakin ta'mal qulub allati fis sudur. Tetapi yang buta adalah mata yang ada dalam hati. Kalau mata hati buta, itu buta segala-galanya. Kalau mata kepala buta, tidak buta segala-galanya. Bisa melihat perkara yang lebih berharga. Kalau mata kepala buta, hanya perkara yang zahir ini saja yang tak bisa dilihat. Tetapi perkara yang tersembunyi di antara perkara-perkara gaib dapat dilihat dengan keimanan yang ada di hati. Tapi kalau mata hati yang sudah buta, yang nampak itu pun tak nampak lagi. Kebenaran yang nampak sudah tak nampak lagi. Kawan yang nampak sudah tak nampak lagi. Maka lebih parah, buta hati. Maka kita mohon kepada Allah supaya jangan dibutakan hati kita. Ada satu riwayat lagi tentang ayat ini. Apabila Rasulullah tadi membaca ayat ini ketika tahajud malam, ketika salat tahajud pada malam hari, kemudian Rasulullah apabila mendengar azan subuh, maka Rasulullah pun salat 2 rakaat dahulu di rumah, salat sebelum subuh. Setelah itu Rasulullah bergerak menuju masjid. Rumah Rasulullah dekat saja dengan masjid. Tetapi dalam perjalanan itu Rasulullah memohon cahaya. Karena ada kaitan dengan penyampaian kita tadi. Ya Allah, berikanlah kepadaku cahaya, dalam hatiku cahaya, pada mukaku cahaya, pada pandanganku cahaya, pada telingaku cahaya, dari atasku cahaya, dari bawahku cahaya, dari hadapanku cahaya, dari belakangku cahaya. Wahai cahaya langit dan bumi, berikanlah kepadaku cahaya sampai ke masjid. Kalau sudah dapat cahaya, apa mana cahaya? Cahaya ini yang menampakkan, itu mana cahaya? Cobalah tutup lampu ini, padamkan lampu ini semua, matikan lampu ini. Ada nampak tiang yang besar nih? Tak nampak.
Sebesar ini tiang, kalau tak ada cahaya tak nampak. Tapi apabila ada lampu, ada cahaya, yang dengan cahaya tersebut maka yang kecil-kecil pun nampak. Nah, cahaya adalah yang menampakkan. Kalau tak ada cahaya, mata yang melihat tak bisa melihat. Tapi dengan ada cahaya, mata yang melihat itu akan dapat melihat. Kalau ada cahaya dalam hati, maka akan dapat melihat kebenaran sebagai kebenaran dan kebatilan sebagai kebatilan. Ulul albab, tanda kekuasaan bagi ulil albab, tanda kekuasaan Allah dapat dilihat melalui penciptaan langit dan bumi, silih bergantinya malam dan siang. Ulil albab, uli secara bahasa maknanya memiliki. Albab jamak dari lubun. Lubun maknanya inti. Inti itu maknanya adalah nilai utama atau isi yang paling pokok dari sesuatu perkara, inti. Umpamanya lagi, apabila kita buat buku atau buat tesis lah umpamanya, buat kajian, itu dari awal itu ada muqaddimah di bab 1, kemudian bab 2-nya mungkin menerangkan definisi, bab yang ketiga diberikan ulasan, bab yang keempat dicarilah penemuan, bab yang kelima itu adalah kesimpulan. Nah, kesimpulan itu disebut isi dari buku tersebut, intinya, yaitu lubnya, khulasatuhu, lubbus syai' khulasatuhu, atau safwatuhu, yaitu yang pokok dari sesuatu itu. Nah, ulul albab, orang yang memiliki al-albab, maknanya orang yang memiliki nilai-nilai yang pokok, karena dia mengetahui mana yang pokok, mana yang utama. Kalau lihat langit, bukan langitnya, tetapi pencipta langitnya. Kalau lihat bumi, bukan buminya, pencipta bumi tersebut. Kalau lihat harta benda, bukan harta bendanya itu yang mereka lihat, tetapi pemberi harta benda itu yang mereka lihat. Itu namanya ulul albab. Bagaimana? Kita sudah masuk ke dalam golongan ulul albab? Lihat harta benda, nampak Allah sebagai yang memberi harta benda? Lihat pasangan hidup, nampak Allah sebagai yang memberikan pasangan hidup? Lihat anak-anak, nampak Allah sebagai yang memberikan anak-anak kepada kita? Kalau nampak Allah, namanya ulul albab. Maka ulul albab ini lihat apa saja nampak Allah. Apa saja lihat. Lihat gunung Allah, lihat darat Allah, lihat laut, lihat apa saja Allah. Akhirnya karena setiap apa yang dilihat kemudian nampak Allah, maka mereka ini pun berzikir, mengingat Allah sepanjang masa dan dimanapun berada. Mereka mengingat Allah dalam keadaan berdiri, dalam keadaan duduk, dan dalam keadaan berbaring. Ayat berikutnya, siapa ulul albab? Orang-orang yang mengingat Allah dalam keadaan berdiri, dalam keadaan duduk, dalam keadaan berbaring. Mengapa disebut tiga ini? Karena tiga inilah keadaan manusia. Salah satu di antara tiga. Kalau tidak berdiri, duduk. Kalau tidak duduk, berbaring. Ada lagi yang berikutnya? Terbang? Tidak. Karena manusia berdiam di muka bumi, tidak seperti burung. Burung terbang. Tapi kita ini kalau tidak berdiri, duduk. Kalau tidak duduk, berbaring. Mengapa disebut tiga ini? Karena inilah dia keadaan manusia. Nah, keadaan itu tidak terlepas dari waktu dan tempat. Setiap keadaan tidak dapat dipisahkan dari waktu dan tempat. Nah, karena tidak bisa dipisahkan dari waktu dan tempat, maka berarti apabila ulul albab itu ketika berdiri dia berzikir, ketika duduk dia berzikir, ketika berbaring dia berzikir, bermakna kapanpun waktunya, dimanapun ia berada, dia tetap berzikir kepada Allah. Apa sebab dia tetap berzikir kepada Allah? Sebab apa saja yang dia lihat, Allah. Apa saja yang dia dengar, Allah.
Sudah sampai ke tahap seperti itu? Dipuji orang, teringat Allah. Dihina orang, teringat Allah. Zikir itu mengingat Allah. Selamat sampai tujuan, teringat Allah. Kecelakaan di tengah jalan, teringat Allah. Dapat yang kita sukai, teringat Allah. Kita diuji dengan yang tidak kita sukai, teringat Allah. Inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Kita ini semua dari Allah dan kita akan kembali kepada Allah. Bagaimana? Sudah masuk ke dalam kelompok ulil albab? InsyaAllah. InsyaAllah yang mana ini? Karena ada insyaallah basa-basi saja, tetapi tidak yang sebenarnya. Insyaallah yang sebenarnya, insyaallah. Karena telah berniat dan bersungguh-sungguh untuk mendapatkan predikat ulul albab, gelar ulul albab. Jadi ulul albab ini tidak sembarang orang ini. Ini orang yang tinggi kedudukannya, yaitu orang yang tidak pernah lalai, tidak pernah lupa dari mengingat Allah Subhanahu wa taala. Dan hidup kita sebenarnya adalah untuk mengingat Allah. Kalau sudah mengingat Allah, hati tenang. Karena yang mengingat Allah, Allah pun akan mengingatnya. Fadhkuruni adzkurkum. Ingat kepadaku, niscaya aku akan ingat kepadamu. Kalau sudah mengingat Allah dan Allah pula mengingat kita, maka tenanglah. Alladzina amanu wa tatma'innu qulubuhum bidzikrillah. Orang-orang yang beriman menjadi tenang hati mereka dengan mengingat Allah. Kalau sudah mengingat Allah, kita ini miskin, ingat Allah yang kaya, tak gelisah lagi dengan kemiskinan. Kita ini sakit, ingat Allah yang menyembuhkan, tak gelisah lagi. Apapun, kalau sudah mengingat Allah, tenang. Ala, ketahuilah, bizikrillahi tatmainnul qulub. Ketahuilah, jangan sampai tak tahu. Hanya dengan mengingat Allah itulah, dengan berzikir kepada Allah itulah, hati menjadi tenang. Setelah berzikir, berfikir. Wa yatafakkaruna fi khalqis samawati wal ard. Berfikir tentang penciptaan langit dan bumi. Nah, berfikir. Kalau disebut penciptaan bermakna dari tidak ada menjadi ada. Itu mana penciptaan? Tidak ada menjadi ada. Langit dan bumi ini dahulu tidak ada, kemudian menjadi ada, kemudian berfikir. Kalau dahulu tidak ada, kemudian menjadi ada, maka siapa yang mengadakannya? Apakah langit dan bumi ini ada dengan sendirinya? Mustahil. Sesuatu itu ada dengan sendirinya. Pasti ada yang mengadakannya. Pasti yang mengadakannya adalah yang memiliki sifat sempurna. Sebab kalau tidak memiliki sifat sempurna, nanti kita akan tanya lagi, siapa pula yang mengadakannya? Siapa pula yang mengadakannya? Berterusan. Maka mestilah akal yang sehat, yang berfikir dengan benar, akan menjawab dengan jawaban yang betul, yaitu yang menciptakan langit dan bumi ini adalah Allah yang memiliki sifat sempurna. Tak boleh lagi ditanya siapa pula yang menciptakan Allah. Tak boleh. Apa sebab? Sebab yang menciptakan itu memiliki sifat sempurna. Nah, kalau memiliki sifat sempurna, tak boleh lagi disebut siapa yang menciptakannya. Kalau disebut juga bermakna tak sempurna. Kalau kita ini boleh kita tanya, kita ini ada karena siapa? Karena ayah dan ibu kita. Boleh. Kemudian tanya lagi, ayah dan ibu kita itu ada karena siapa? Karena ayah dan ibu mereka. Boleh. Ayah dan ibu mereka itu adanya karena siapa? Begitulah seterusnya sampai kepada Nabi Adam dan Siti Hawa. Ketika sampai kepada Nabi Adam dan Siti Hawa, Nabi Adam dan Siti Hawa itu ada karena siapa? Jawabannya adalah karena Allah Ta'ala. Jangan tanya lagi, nanti tak habis-habis nanti. Dan tidak boleh ditanya lagi kalau sudah sampai kepada Allah. Apa sebab? Sebab Allah itu adalah zat yang memiliki sifat
sempurna. Yang memiliki sifat sempurna tak boleh ditanya lagi. Kalau tidak, bertentangan dengan makna sempurna. Oh, setelah berfikir itu maknanya menggerakkan akal yang ada di kepala. Oh, ini rupanya rahasia di sebalik penciptaan langit dan bumi. Akhirnya bertambahlah keagungan kepada Allah, bertambahlah keimanan kepada Allah. Kemudian dilihat lagi. Oh ya, memang betul lah. Apabila Allah mencipta, Allah yang mengatur, maka pastilah Allah Subhanahu wa taala amat mudah untuk menyelesaikan apa saja perkara dalam hidup kita. Akhirnya menjadi yakin. Kemudian apabila yakin, Allah pula tidak menyia-nyiakan hamba yang yakin. Kemudian hamba yang yakin ini pula melihat bukti Allah itu di dalam hidupnya. Melihat bukti, umpamanya dahulu saya tidak ada, kemudian saya menjadi ada. Kemudian saya dimulai dari setetes air. Nah, yang merubah saya menjadi segumpal darah, Allah. Yang merubah saya menjadi sebongkah daging, Allah. Dulu tak ada bentuk, kemudian Allah buat bentuk. Nampak Allah Subhanahu wa taala. Ini terbukti setelah mengkaji, terbukti karena menggunakan akal fikiran. Sekian minggu, kemudian ditiupkan roh menjadi bergerak di dalam rahim. Kemudian berfikir lagi. Kemudian sempurna penciptaan, dimudahkan jalan kelahiran. Tak tahu apa-apa, tiba-tiba Allah beri. Apa yang Allah beri? Allah beri pendengaran, Allah beri penglihatan, Allah beri hati sehingga mengetahui. Dengan pendengaran tahu suara ayah ibu, tahu kalimat-kalimat agung dan mulia karena diazankan dan diiqamahkan di telinganya. Dengan mata juga begitu, dengan hati juga begitu. Oh, rupanya apa yang saya dapat hari ini tidak satu pun dari selain Allah, semuanya dari Allah. Nah, apabila dari Allah, pasti ada hikmah di sebaliknya. Maka Rabbana ma khalaqta hadza batila. Ya Allah, tidaklah engkau ciptakan semua ini dengan sia-sia. Termasuk penciptaan hamba ini tidaklah sebagai penciptaan yang sia-sia. Ada tujuan di sebaliknya. Tujuan di sebalik penciptaan hamba ini adalah untuk beribadah kepadamu. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tidaklah kuciptakan jin dan manusia melainkan untuk beribadah kepadamu. Tapi ya Allah, hamba ini hamba yang lemah. Pasti hamba ini sebelum ini ya Allah telah banyak melakukan kesalahan dan kekhilafan. Mungkin hamba tidak mengetahuinya, tapi pasti ya Allah, karena hamba adalah sebagai manusia, mahallul khata' wan nisyan, tempat membuat kesalahan dan kealpaan. Setiap anak Adam melakukan kesalahan. Kullu bani Adam khata', setiap anak Adam melakukan kesalahan. Wa khairul khata'ina tawwabun, dan sebaik-baik yang melakukan kesalahan adalah bertaubat kepadamu. Tujuan hidup hamba ini adalah untuk beribadah kepadamu. Tapi hamba pula melakukan kesalahan, melakukan pelanggaran, kemaksiatan karena kebodohan, karena kelalaian, dan juga mungkin karena keangkuhan dan kesombongan. Ya Allah, engkau pula ya Allah pasti akan membalas. Apabila hamba melakukan kesalahan, engkau akan balas dengan azab dan siksaan. Hamba tak mampu untuk menjalani azab dan siksaanmu ya Allah, maka fakina azabannar, maka peliharalah kami ya Allah dari azab neraka. Jadi dia sampai kepada dirinya. Apabila sampai kepada dirinya, maka dia lihat diri ini pun penciptaannya ada tujuannya. Tujuannya adalah untuk beribadah kepada Allah. Tapi rupanya diri ini tidak sempurna dalam mencapai tujuannya, tidak sempurna dalam beribadah kepada Allah. Ada kelalaian juga. Tapi ya Allah, engkau maha pengampun, engkau jauh dari sifat kurang. Subhanak, maha suci engkau ya Allah. Hamba jauhkan engkau dari sifat-sifat kurang. Engkau mampu untuk menyelamatkan hamba dari azab api neraka. Mengagungkan Allah.
membesarkan Allah. Berikutnya lagi permohonan yang kedua. Nah, tadi permohonan yang pertama, kemudian ditambah lagi permohonan yang kedua. Ini sebenarnya adalah juga permohonan yang pertama. Apabila permohonan pertama adalah minta dipelihara dari api neraka, permohonan yang kedua ini juga minta dipelihara dari api neraka, tapi bentuknya lain, yaitu wahai Tuhan kami, Rabbana innaka man tudkhilin nar faqad akhzaita. Wahai Tuhan kami, sesungguhnya Engkau, jika ada orang yang Engkau masukkan ke dalam api neraka, maka sesungguhnya Engkau telah menghinakannya. Maka jangan sampai hamba yang Engkau masukkan ke dalam api neraka, ya Allah. Kalau hamba yang Engkau masukkan, maka hinalah hamba, ya Allah. Ini yang membuat Rasulullah menjadi menangis. Semestinya kita pun ketika membaca ayat seperti ini dan membawa kepada diri kita, sepatutnya kita pun juga menangisi diri kita. Siapa di antara kita ini yang bersih, suci, yang tidak pernah melakukan kesalahan dan kekhilafan? Tak ada. Dan pasti setelah ini kita akan mati. Kullu nafsin dha'iqatul maut. Dan pasti setelah ini kita akan menerima balasan dari apa yang telah pernah kita lakukan. Maka tidakkah kita menangisi diri? Kalau tidak, memang hati telah menjadi keras. Kalau disebut akhzaita di dalam ayat ini, maka sungguh engkau telah menghinakannya. Kata menghinakan di sini maknanya menghinakan di depan manusia. Menghinakan di depan manusia. Orang-orang yang disiksa di hari akhirat akan dihinakan di hadapan orang-orang beriman. Dari awal lagi, ketika dibangkitkan, maka berubahlah bentuk rupa mereka. Ada yang lidahnya menjulur panjang-panjang, maka orang-orang di bumi mahsyar melihatnya, dia menjadi hina. Ada yang perutnya besar-besar, maka dia menjadi hina. Ada yang kepalanya besar, kemudian karena terlalu besar terjungkal dia ke bawah, kakinya yang ke atas, kemudian dia berjalan dengan kepalanya. Itu di depan manusia menjadi hina. Nanti ketika diberikan catatan amalan, buku amalan, orang datang dari sebelah kanan, dia datang dari sebelah kiri dan belakang, menjadi hina. Orang mendapat cahaya, orang-orang beriman dapat cahaya, dia pula tidak mendapat cahaya, menjadi hina. Kemudian dia minta kepada orang beriman supaya memancarkan cahaya mereka, tapi Allah pula turunkan dinding pemisah antara orang-orang beriman dengan mereka, menjadi hina. Orang beriman dimasukkan ke surga, mereka dimasukkan ke dalam neraka, menjadi hina. Lihat, apabila tergambar peristiwa tersebut di dalam fikiran kita, maka membuat kita menjadi takut. Nah, takut itu penting, takut itu berharga, karena takut itulah yang akan membuat kita menjadi taat, menjadi patuh, menjadi mau mengikuti kebenaran dan tidak mau mengikuti kebatilan. Akan menjadi pejuang-pejuang kebenaran dan akan menentang pejuang-pejuang kebatilan, meskipun taruhannya adalah nyawa dan seluruh harta benda. Nah, takut itu yang perlu. Masalahnya pada hari ini ramai manusia yang tidak punya rasa takut. Karena tidak punya rasa takutlah maka banyak melanggar. Suami kalau tak punya rasa takut, dia akan melanggar. Tak tahu istri saya, dia di Pekanbaru, saya di Jakarta, mana dia tahu di sini? Tak takut. Tak takut kepada Allah yang mengetahui di mana saja dia berada, maka dia pun melakukan pelanggaran. Kita kalau takut kecelakaan, kita akan berhati-hati di jalan raya. Tapi kalau tak takut, maka simpang yang tajam pun karena tak takut, maka dia pun juga melaju di situ. Nah, akhirnya
terbabas sampai ke lembah sana. Tahu terbabas? Terjunam sampai ke lembah. Maka takut itu perlu. Nah, sayangnya ramai manusia yang tak punya rasa takut kepada Allah. Kemudian ditutup ayat ini dengan wa ma lizzalimina min ansar. Dan kalau sudah dimasukkan ke dalam api neraka, siapa yang dimasukkan dalam api neraka? Az-zalimin, orang-orang yang zalim. Siapa orang yang zalim? Orang-orang yang menganiaya. Menganiaya siapa? Menganiaya diri sendiri. Mengapa orang yang zalim itu disebut orang yang menganiaya diri sendiri? Sebab dialah yang membawa dirinya kepada azab neraka. Bermakna dia yang menganiaya dirinya sendiri. Orang-orang yang zalim, merekalah yang menganiaya diri mereka sendiri. Nah, dengan kezaliman yang mereka lakukan, kemudian mereka dimasukkan ke dalam api neraka. Ada yang lain dari Allah Subhanahu wa taala yang akan membantunya keluar dari api neraka? Tidak, maka akan berdiamlah dia di dalam neraka selama-lamanya. Maka ketika disebut dan tidak ada bagi orang yang zalim itu seorang penolong pun, bermakna tidak akan diringankan azab kepadanya, ke atasnya selama-lamanya, karena tak ada yang menolong. Nampaklah Allah sebagai penguasa tunggal di hari pembalasan. Mudah-mudahan 3 ayat ini akan menjadi petunjuk dan bimbingan bagi kita, sehingga kita memiliki hati, kita gunakan sepenuhnya untuk berzikir, kita punya akal fikiran, kita gunakan untuk memahami, kemudian kita gunakan hati dan akal tersebut untuk bergantung sepenuhnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kita semua mendapatkan manfaat dari ketiga ayat ini, insyaallah. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta wa astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.